Teman-teman sekalian, di antara sikap yang perlu kita hadirkan dalam setiap etapa kehidupan kita adalah sikap untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang doa ini diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan di antara nabi yang diberikan anugerah nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk bisa memahami bahasa hewan, bahasa binatang. Nabi Sulaiman juga merupakan nabi yang kaya raya. Allah muliakan kehidupannya. Nah, ada satu doa yang Nabi Sulaiman bacakan, yang mudah-mudahan kalau kita mengamalkan doa ini, semoga kita mendapatkan rizki seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kita dikayakan, dimuliakan, dan tentunya kita bisa pandai bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Doanya ada di surat An-Naml ayat 19. Coba dibuka. Surat apa? An-Naml ayat 19. Ya. Bawa Quran apa enggak ini? Mana Qurannya? HP eta namanya ya, bukan Quran ya. Baik, surat An-Naml surat ke-27. Surat ke-27 ayat 19. Baik. Sudah ketemu ayatnya? Sudah atau belum? Baik, Ahilman kasih waktu sampai jam 10 malam ya untuk membuka ayatnya. Baik, surat An-Naml ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman ya. Mudah-mudahan kita bisa hafal pulang dari sini. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa ya, karena mendengar perkataan semut itu. Wa qala, kemudian Nabi Sulaiman berkata atau berdoa. Ini doanya nih ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ahilman sekali, teman-teman ikuti. Rabbi auzi'ni. Ayo keluarkan suaranya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Kita ulangi ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Sekali lagi ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Perhatikan terjemahannya, ini bagus sekali doanya. Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Tuhanku, auzi'ni, anugerahkan kepadaku, berilah kepadaku, hadiahkanlah kepadaku
Apa? An ashkura, kemampuan untuk senantiasa bersyukur. Dengan apa? Ni'matakallati an'amta alayya, dengan semua nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Yang kita minta pertama kali dari doa ini adalah minta kepada Allah agar diberikan hati yang penuh kesyukuran kepada Allah. Ingat teman-teman sayang, yang membuat hidup kita tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Maka ada istilah Ahilman seringkali bilang berkali-kali ya, jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Status hari Senin itu ya. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Yang kurang bukan keadaan hidup kita, yang kurang bukan kurangnya rezeki kita, bukan kurangnya pekerjaan kita, bukan kurangnya bisnis kita, tapi karena kurangnya hati kita untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Kita. Allah tidak ada yang kurang. Allah itu sempurna. Pemberian Allah sempurna. Yang kurang hanyalah kita saja. Apa kurangnya? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin mohon maaf kurang ajar. Siapa yang kayak begitu? Jawab, saya. Siapa yang begitu? Kurang kencang. Siapa yang begitu? Jadi mengapa hidup kita tidak bahagia? Oh, saya cocok banget saya gitu ya. Mengapa hidup kita kurang bahagia? Kurang apa? Kurang syukur. Maka mohon maaf lahir batin, teman-teman sayang, hari ini kita bisa datang ke sini nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Masya Allah. Malam ini banyak iklannya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman, hari ini kita bisa ketemu di sini, bisa duduk di sini, Allahu Akbar. Ini adalah nikmat yang begitu besar, ya, begitu besar dari Allah. Makanya, punten mohon maaf, kalau ada di antara kita yang malam ini, kemudian Allah lembutkan hati kita, ringankan langkah kita untuk datang ke tempat ini, maka demi Allah, teman-teman sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau teman-teman berpikir mungkin begini, Hilman, kenapa ya aku kok ada di sini malam ini gitu. Padahal boleh jadi nggak pernah kebayang sama kita, nggak pernah terfikir sama kita, tapi kemudian Allah ringankan langkah kita dan Allah berikan kesempatan kepada kita. Maka demi Allah, teman-teman sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Maka dalam ilmu tasawuf, ketika bicara rezeki itu ada 4 tingkatan rezeki sebenarnya. Yang pertama, rezeki yang paling rendah. Apa namanya? Rezeki harta dunia. Itu paling rendah. Jadi punten mohon maaf, kalau teman-teman sekarang dilebihkan urusan harta dunianya, jangan sombong, karena kita baru mendapatkan rezeki yang paling rendah saja. Begitupun sebaliknya, kalau ada di antara kita yang boleh jadi punten ya, disempitkan urusan rezekinya, urusan harta dunianya, jangan kecewa. Karena bukan berarti kita kehilangan nikmat yang sesungguhnya. Karena nikmat harta itu adalah nikmat yang paling rendah, rezeki yang paling rendah yang Allah berikan kepada kita. Ada yang kedua, nikmat yang paling tinggi. Apa itu namanya? Nikmat sehat wal afiat. Ahilman, kenapa harus afiat? Punten, kalau sehat itu bicara fisik. Tapi kalau afiat itu bicara tentang semua aspek yang Allah berikan kepada kita yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Itu afiat itu. Jadi kalau kita punya mata, mata bisa melihat, itu sehat. Tapi ketika mata bisa melihat yang baik-baik, maka mata ini sehat wal afiat. Jadi mata ini lihatnya yang baik-baik, baca Quran, hadir kajian. Kalau yang ikut live streaming di MRBJ TV, kemudian ikut kajian melalui MRBJ TV, sehat, sehat. Bahkan Masya Allah, ketika mata ini melihat sesuatu yang buruk misalnya, ya kita lihat explore, lihat beranda yang kira-kira begitulah gitu, langsung dia beralih. Set.
Tapi lihat dulu tanggung gitu. Jadi langsung dihilangkan. Kenapa? Karena matanya sehat walafiat. Dia tidak mau matanya itu digunakan melihat sesuatu yang Allah benci dalam kehidupannya. Dia punya lisan. Lisan bisa bicara, itu sehat. Tapi saat lisan bicara yang baik-baik, maka itu sehat walafiat. Telinga bisa mendengar, ya, itu sehat. Tapi kalau mendengar yang baik-baik, maka itu telinganya sehat walafiat. Maka dalam satu doa kita diminta sama Allah, ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Mintanya afiat, afiat, afiat. Hari ini insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mana buktinya Ahilman? Ini hadir ke tempat ini. Tapi punten, jangan sampai sehat afiatnya kita direduksi oleh kita dengan menghina orang yang mungkin gak bisa ngaji seperti kita. Jangan sampai kita jadi merasa soleh daripada orang yang gak ngaji itu. Jangan sampai begini misalnya ya, teman-teman setelah ngaji dari sini kemudian pulang nanti keluar dari sini, tiba-tiba teman-teman mungkin mohon maaf ya, lihat akhwat yang gak ngaji. Kita bilang sama temannya, sis, kita mah alhamdulillah insya Allah ya, kita mah insya Allah ahli surga ya. Kemudian teman-teman dengan mudah menyalahkan orang. Hati-hati, nggak boleh begitu ya. Ingat, berkali-kali Ahilman sampaikan, ngaji itu bukan semata-mata untuk lebih baik dari orang lain, tapi ngaji itu untuk lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Hijrah itu bukan untuk lebih baik dari orang lain, tapi hijrah itu untuk lebih baik dari kita yang sebelumnya. Ya, karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jangan pernah merasa pintar, karena harusnya pintar merasa. Catat status hari kedua itu. Ya, ilmunya bertambah, ya, maka amalnya bertambah. Amalnya bertambah, maka akhlaknya makin indah. Ini kata kuncinya. Jadi kalau seseorang imannya meningkat, ibadahnya kemudian meningkat, setelah itu amal solehnya bertambah, maka di saat yang bersamaan akhlaknya harus makin indah. Harus makin indah. Senyumannya terpancar, tatapannya penuh kasih sayang, tidak benci sama orang, nggak dengki sama orang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah siapapun yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mencintai kamu sekalian. Maka teman-teman sekalian, saya tidak pernah mengajarkan teman-teman untuk membenci orang lain. Ingat ya, kalau ada teman kita yang berbuat maksiat, benci kemaksiatannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, akan selalu ada doa yang kita berikan untuk orang tersebut. Karena siapapun di antara kita selalu punya harapan untuk menjadi lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, kita pengen diberikan nikmat sehat, karena itu adalah rizki yang paling tinggi. Yang ketiga, ada rizki yang paling utama. Apa itu? Anak yang soleh atau keluarga yang soleh. Jadi kalau teman-teman nanti sudah menikah, sudah berkeluarga, kemudian teman-teman nanti punya anak, maka insya Allah anak-anak kita jadi soleh, itu adalah rizki yang paling utama. Tapi ada rizki yang paling sempurna. Apa itu? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rizki yang paling sempurna. Coba kita ulangi. Rizki yang paling rendah apa namanya? Harta. Rizki yang paling tinggi? Sehat walafiat. Rizki yang paling utama? Anak dan keluarga yang soleh. Rizki yang paling sempurna? Ridho Allah. Kita minta Allah ridho sama kita. Bagaimana caranya Allah ridho sama kita? Lakukan semua hal yang Allah sukai. Taklim, ngaji, ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Rob, berikan hamba kemampuan untuk bersyukur atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Bukan hanya itu, wa ala walidayya, kami juga minta ya Allah untuk bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada orang tua kami, kepada ayah ibu kami. Punten ya teman-teman sekalian, ngaji kita makin rajin, maka berbuat baik kepada orang tua kita harus makin bertambah. Memuliakan orang tua kita harus makin baik. Jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Satu kali saja teman-teman menyakiti hati orang tua, maka mohon maaf, akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita.
Tapi saat teman-teman membahagiakan orang tuanya, saat teman-teman memuliakan orang tuanya, di saat yang bersamaan Allah akan muliakan kehidupan kita. Ini kunci hidup. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Pesannya apa? Bagaimanapun keadaan orang tua kita, jangan pernah membencinya, jangan pernah menghinanya, jangan pernah menyesalinya. Karena bagaimanapun kita bisa lahir ke muka bumi ini wasilahnya karena orang tua kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Rabb, berikan kemampuan kepada kami untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada orang tua kami. Maka apapun keadaan orang tua kita, teman-teman tidak bisa milih dari rahim siapa. Teman-teman tidak bisa milih di mana. Tapi teman-teman bisa memilih hidupnya mau seperti apa. Gak apa-apa kita boleh jadi, punten mohon maaf ya, kita boleh jadi dari keluarga yang kurang mampu, keluarga yang sederhana. Tapi percayalah, kita semua bisa merubah kehidupan kita dengan mengangkat derajat orang tua kita. Maka jangan pernah benci sama orang tua kita. Jangan pernah menyesali keadaan orang tua kita. Karena bagaimanapun tidak ada orang yang paling sayang kepada kita pertama kali kecuali orang tua kita. Tidak ada orang yang pertama kali mengajarkan kita bicara kecuali ibu dan ayah kita. Tidak ada orang yang paling bahagia pertama kali atas kelahiran kita kecuali orang tua kita. Maka jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Kalau masih ada, pegang erat-erat, peluk baik-baik. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Ini kuncinya. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Minimal teman-teman bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Setelah itu, apa yang kita minta kepada Allah? Wa an a'mala sholihan tardohu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sikap syukur untuk menggunakan semua nikmat darimu dalam amal soleh yang Kau ridhoi. Jadi sibuknya setiap detak-detik yang dia dapatkan dalam hidupnya adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu semua perkataan, perbuatan yang Allah cintai dan sukai. Itu amal soleh. Sholat, saum, umroh haji, infak sodako, itu amal soleh. Tapi tidak terbatas sampai di situ. Teman-teman bekerja, teman-teman berbisnis, teman-teman belajar, teman-teman kuliah, itu amal soleh jika teman-teman menjalankannya tujuannya untuk Allah, menggunakan aturan Allah. Itu amal soleh. Jadi amal soleh itu banyak sekali. Every minute dalam kehidupan kita amal soleh. Pekerjaan kita amal soleh, bisnis kita amal soleh, kuliah kita amal soleh, belajar kita amal soleh, dagang kita amal soleh, selama tujuannya untuk Allah, menggunakan aturan Allah. Gak nipu orang, gak zolim sama orang, gak ambil hak orang, gak sikut kiri, gak sikut kanan. Insya Allah jadi amal soleh. Dan amal soleh yang Allah ridho sama kita. Karena itu tujuan yang paling tinggi dalam hidup kita. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Ridho, Allah ridho, selesai hidup kita. Tenang hidup kita. Maka yang paling penting dalam hidup kita apa? Ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, bukan penilaian manusia, bukan pandangan manusia. Kenapa Ahilman? Karena setiap manusia selalu punya angle yang berbeda melihat kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Sangat melelahkan kalau hidup kita dihabiskan untuk menyenangkan semua orang. Karena pasti ada saja yang tidak suka dengan kita. Teman-teman, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang di depan, lihat Ahilman sama atau beda? Beda. Biasanya yang sebelah kanan lebih bagus ngelihatnya. Karena Ahilman menurut tipografi muka cocoknya angle-nya sebelah kanan. Agak tirus gitu. Kalau sebelah kiri itu agak-agak cabi. Yang di depan bengkak kelihatannya. Jadi kalau ngelihat itu, makanya lihat deh foto-foto Ahilman rata-rata begini semua. Rata-rata begitu, karena Ahilman tahu angle mana yang paling baik gitu ya. Makanya punten ya, panitia jangan ditukar ikhwan sama akhwat ya, tetap begini ya. Biar depan akhwat jadi bagus kelihatannya. Jadi kita minta ridhonya Allah aja, ridho manusia nggak ada selesainya. Betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, punten tolong jawab. Pujian dan cacian
mana yang paling penting bagi kehidupan kita? Tolong jawab. Pujian dan cacian, mana yang lebih penting bagi kita? Cius? Cius? Siap dibully? Siap dicaci? Nggak ada yang jawab pujian? Nggak ada? Oh, ganti sekarang jadi pujian sekarang ya. Mau tahu jawabannya? Mau tahu nggak jawabannya? Pujian dan cacian bagi orang beriman itu sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena yang paling penting baginya adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat status hari ketiga itu ya. Dipuji tidak terbang, hati-hati dengan pujian. Karena banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Halo? Betul tidak? Jadi kalau ada yang muji, ada yang apa? Ada yang like kita gitu, ya biasa aja. Biasa aja. Jangan sampai misalnya, yang like-nya banyak, Masya Allah. Hilman, datangnya ke rumah aku, kenapa? Follower aku tembus 1000 orang sekarang. Aku mau bikin tumpeng. Biasa aja. Biasa aja. Dicaci juga, ya sudah, jadi bahan muhasabah bagi kita. Kalau ada orang yang menghina kita, ya memang saya begitu. Saya lebih hina daripada orang yang nyebut saya hina. Orang nggak tahu aja kalau bagaimana keburukan kita di hadapan Allah yang disembunyikan saja. Betul nggak? Hilman, aku tuh sakit hati tahu nggak sih? Kenapa emangnya? Katanya aku tuh banyak ngomong. Alhamdulillah, dia taunya kita banyak ngomong. Dia nggak tahu kalau kita banyak hutang, coba. Betul nggak? Ya nggak apa-apa. Orang nyebut kita banyak ngomong, alhamdulillah. Dia mah nggak tahu kalau kita banyak dakinya, bener nggak? Jadi biasa aja, ya. Karena yang membuat kita dimuliakan karena Allah nutupin aib-aib kita saja, bener nggak? Makanya kita minta sama Allah, wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, hamba pengen ya Allah, nikmat yang kau berikan untuk hamba ini, hamba pakai untuk amal soleh yang kau ridhoi. Sampai apa akhirnya? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkan aku ke dalam golongan hambamu dengan rahmatmu menjadi orang-orang yang soleh. Soleh kata siapa? Soleh menurut siapa? Halo, soleh menurut siapa? Menurut Allah. Bukan soleh menurut manusia. Jelas? Jadi kalau ada teman-teman misalnya ya, sudah belajar posting-posting yang baik-baik, kemudian tetap aja citranya buruk, jangan khawatir. Kan adanya orang yang seolah-olah religius. Ada yang gitu kan? Wow, religius. Kalau DM tuh assalamualaikum ukhti, kaifa haluk, masya Allah. Wah, itu postingannya tausiah pendek semua gitu ya. Ya, bagus. Tapi ingat, kadang-kadang cover itu bisa menipu gitu. Tapi bukan berarti sebaliknya juga gitu ya. Berarti Ustaz mendingan cari yang biasa-biasa aja tuh ya. Jangan juga. Jangan menilai orang dari apa yang kita lihat pertama kali. Walaupun itu yang sering jadi rumusnya, betul nggak? Ya, jangan ingin merasa soleh di hadapan manusia, tapi harus ingin jadi soleh di hadapan siapa? Allah. Udah, kalau Allah golongkan kita menjadi orang yang soleh, Masya Allah, itu yang kita minta. Insya Allah ya, teman-teman silakan amalkan doa ini. Boleh dibaca setelah selesai sholat Insya Allah, atau di awal pagi menutup hari boleh juga. Ya, agar kemudian kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena kunci bahagia itu ada di mana? Di syukur, ada di hati. Oke, sekali lagi, ahilman sekali, teman-teman sekali. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Auzi'ni, anugerahkan kepadaku, an ashkura, kemampuan untuk bersyukur, ni'mataka allati an'amta alayya,
dengan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkan aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadikas sholihin, ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa lebih tenang, bisa lebih bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita.